Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membagikan lagi bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Murni berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini atau topik kali ini saya mau membalas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya teman-teman. Sebagian sudah ada yang saya balas ya, sebagian lagi belum ya, dan akan saya jawab ya sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang memang sudah berulang-ulang ya, tapi nggak apa-apa selagi saya masih ada waktu, kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan dengan berbagi video seperti ini ya, saya akan lakukan ya teman-teman ya. Untuk yang pertama dari akunnya Ferry Adi ya, Mas pernah tipes juga dulu nggak kambuh tipesnya? Untuk dulu ya, pada saat saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan waktu itu masih banyak sekali sensasinya ya teman-teman, masih banyak sekali ya. Itu saya kena tipes juga ya, terus kena COVID juga ya teman-teman ya, terus ada gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Jadi tiga itu berbarengan ya teman-teman, tiga itu berbarengan ya. Alhamdulillah bisa melalui itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada yang mempunyai tipes ya, biasanya tipes itu kan kadang suka kambuh gitu ya. Pertama ya jangan panik ya, terus periksakan ke dokter karena nanti akan dikasih obat yang sesuai ya dengan dosisnya ya, sesuai dengan keluhannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini dari akunnya Rian Yakuza ya. Assalamualaikum Mas, kalau roti bagusnya roti apa saja yang nyaman di perut ya. Nah, ini kembali lagi ya teman-teman ya. Untuk masalah makanan ya. Untuk masalah makanan itu masing-masing orang itu cocok-cocokan ya. Tapi untuk saya dengan kondisi saya ya teman-teman ya, untuk segala jenis roti saya itu nggak cocok ya teman-teman. Jadi ketika makan, saya memang coba ya teman-teman, saya coba ya. Ketika saya makan itu perut itu langsung kembung ya, langsung begah gitu ya teman-teman ya, langsung kembung begah ya, pokoknya nggak enak lah. Jadi sensasinya itu keluar ya. Dulu itu dalam masa pemulihan saya juga mencoba makan roti gitu ya, karena ada beberapa yang menginformasikan bahwa ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, tapi untuk saya itu nggak cocok ya teman-teman ya, nggak cocok. Jadi setelah makan itu langsung kembung, langsung begah, terus ya keluar sensasi ya teman-teman. Mungkin karena ada raginya gitu ya, atau apa gitu ya teman-teman ya. Intinya kalau untuk roti ya, segala jenis roti waktu saya masih dalam masa pemulihan itu nggak cocok ya teman-teman, nggak cocok. Tapi untuk teman-teman kemungkinan juga ada yang cocok ya, kemungkinan ada yang cocok, kemungkinan ada yang enggak gitu. Kalau roti itu waktu itu kalau setelah saya makan itu langsung bereaksi teman-teman ya, langsung bereaksi. Jadi untuk teman-teman kembali lagi, masalah makanan itu cocok-cocokan ya teman-teman ya. Jadi untuk roti, segala jenis roti saya dulu itu nggak cocok ya teman-teman ya. Terus lagi dari siapa ini? Dari akunnya Brondong-Brondong ya. Tipsnya Kang biar hati nggak adilau, delima dan galau, biar perasaan hati nggak bawaannya sedih, matur nuwun. Oke teman-teman, jadi supaya kita itu selalu happy ya, selalu happy, atau kita itu nggak bersedih, nggak dilema dengan apa yang kita rasakan ya. Kadang makan nggak makan, keluar sensasi ya, kadang mau ini begitu itu, serba salah, serba bingung. Nggak usah teman-teman, nggak usah bingung ya, nggak usah serba salah ya, nggak usah galau ya teman-teman. Walaupun perasaan-perasaan itu muncul dengan sendirinya, tapi untuk teman-teman ya usahakan untuk hadapi saja gitu ya, hadapi saja, jalani saja dengan rileks, dengan santai. Karena apa teman-teman? Ya karena itulah yang memang akan membantu kita nanti cepat lebih lebih membaik ya, terus membaik gitu ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak santai, kita tidak slow, kita tidak rileks ya, itu ya seperti akan berjalan di tempat saja ya teman-teman. Jadi ini penting sekali ya, selain pola-pola yang kita terapkan ya 3P gitu ya, ini juga untuk rileks, untuk ketenangan gitu ya, supaya tidak galau gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, itu pokoknya jalani aja dengan santai. Kita curhat atau kita sering ngobrol dengan
teman atau dengan keluarga atau dengan tetangga gitu ya teman-teman ya, nggak apa-apa, gunakan waktunya itu untuk bersosialisasi gitu ya, sesekali bercanda walaupun agak susah untuk tersenyum, susah untuk tertawa, nggak apa-apa, dicoba aja ya. Tapi jangan sampai teman-teman itu mempunyai masalah atau mempunyai pikiran yang teman-teman selalu pendam. Karena apa? Karena nanti teman-teman itu akan merasakan galau terus gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ungkapkan saja ya, ungkapkan saja, bisa dengan teman ya, bisa dengan keluarga, atau bisa dengan ya mungkin orang lain ya, tapi banyak yang tidak paham ya kadang dengan apa yang kita rasakan ya. Nggak apa-apa, curhat saja kepada orang yang mungkin nyaman menurut teman-teman gitu ya, supaya apa? Supaya tidak galau ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari ya, akunnya Cooper Channel ya. Keliengannya setiap hari bang. Pernah ngerasa punggung terasa panas juga nggak bang? Oke teman-teman, untuk keliengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang eh, pertanyaan-pertanyaan yang membahas keliengan ya. Jadi memang mungkin ini saya akan bikin video lagi nanti ya. Ini keliengan ini memang agak susah ya, agak bandel ya. Saya juga mengalaminya seperti itu ya. Hampir setiap hari gitu ya teman-teman. Hampir setiap hari itu non-stop. Ketika tidur, yang sudah tidur itu baru nggak kerasa, atau kita sedang naik mobil atau naik motor itu nggak kerasa. Tapi di waktu-waktu normal itu, baik duduk, senderan, rebahan, tiduran, itu juga ngalamin keliengan gitu ya teman-teman, ngalamin keliengan, badan nggak seimbang itu, seperti goyang-goyang gitu ya. Itu setiap hari ya teman-teman ya, saya dulu itu hampir setiap hari seperti itu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, nah, ini nanti bisa membaik teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena saya juga sudah merasakannya seperti itu ya. Alhamdulillah semakin membaik dan terus membaik ya. Gimana caranya teman-teman ya? Ya kita hadapi proses demi proses ya. Kalau kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, kita betulin dulu atau kita perbaiki dulu ya dari keluhan kita. Misalkan memang di lambung ada masalah ya, kita perbaiki di lambung ya. Kalau di lambung sudah tidak ada masalah kok masih seperti itu ya teman-teman ya, bisa juga dari anxiety atau psikosomatisnya. Berarti pikiran kita yang harus lebih tenang, lebih rileks, lebih santai ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Roma Irawin ya. Mas masih merasa pikiran takut M dan ada sedikit sensasi mas. Nggak apa-apa teman-teman, itu wajar, itu normal sekali ya. Takut M, takut N ya, dan ada sedikit sensasi, nggak apa-apa gitu ya. Nanti sedikit demi sedikit itu sensasi hilang, rasa takut M-nya, rasa takut N-nya itu juga nanti akan semakin berkurang ya. Hadapi saja, jalani saja ya, santai saja, rileks saja ya teman-teman ya. Terus lagi dari akunnya siapa ini? Hoirul Horli ya. Assalamualaikum mas, apa mas pernah ngerasain hidung mampet tapi tidak sedang pilek gitu, terus batuk kering gitu, kayak tenggorokan itu gatal sekali, padahal sedang tidak pilek, sedang tidak batuk, tapi kok tiba-tiba aja datang gitu kalau mau malam, mohon jawabannya mas. Wah, hal seperti ini normal sekali dialami oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Jadi pada saat sore menjelang malam biasanya kena air aja hidung langsung mampet gitu ya. Tidak pilek ya teman-teman, tapi hidungnya itu mampet. Itu sesuatu hal yang menurut saya itu wajar dan umum dialami oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Jadi nanti kalau lambungnya sudah membaik ya, sudah normal lagi ya, insya Allah teman-teman juga akan normal lagi ya. Dulu saya juga sini nggak plong ya. Jadi kalau di sini agak plong, yang di sebelah sini nggak plong gitu ya teman-teman ya. Gantian terus itu tuh hampir setiap hari teman-teman ya, hampir setiap hari ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya udah plong gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga akan seperti itu ya. Hadapi saja teman-teman, santai saja, itu suatu hal yang wajar ya. Jadi nanti kalau sudah kembali normal ya lambungnya ya, itu akan akan membaik ya. Oke. Lanjut lagi dari siapa ini, akunnya siapa? Dari akunnya Hashim Bain ya.
Mas, kenapa ya kalau ada kabar buruk kok langsung kayak mau sendiri ya? Jalan kayak mau nyungsep apa Mas kayak gitu, apalagi sekarang saya sakit gigi. Oke teman-teman, untuk kabar duka ya, kabar ada orang yang meninggal gitu ya, terus perasaan kita itu kacau balau ya, perasaan galau, gundah gulana, pokoknya pikiran nggak karu-karuan gitu, seperti ya seperti itu saya sudah bisa merasakan ya teman-teman, karena dulu saya juga mengalaminya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini nanti akan berangsur-angsur itu membaik ya teman-teman, ketika teman-teman itu sudah mulai berani ya menghadapi kenyataan ya, artinya menghadapi kenyataan bahwa sesuatu apa hal ya atau sesuatu yang seperti itu sudah diatur ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak usah dibikin panik, nggak usah dibikin cemas ya. Pokoknya hadapi saja teman-teman. Ketika ada berita duka atau berita apa ya, itu biasakan saja teman-teman, biasakan saja ya. Memang ini agak susah ya, karena biasanya anxiety-nya itu masih tinggi ya. Tapi kalau kita terus-terusan takut ya, terus-terusan kita mendengar berita seperti itu kita langsung kalang kabut ya, nanti juga itu menjadikan trauma ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, dilatih saja ketika ada apa kabar duka, kabar apa, iya saya kuat, nggak apa-apa gitu, semua sudah diatur ya, semua sudah diatur, semua sudah ada yang ngatur, tinggal kita menjalaninya saja ya teman-teman. Jadi jalani saja dengan rileks, dengan santai ya, dengan kita terus berdoa ya teman-teman, supaya gangguan asam lambung dan anxiety-nya cepat sembuh ya. Amin. Oke, langsung lagi ya, dari akunnya siapa ini? Dari akunnya Saiful Subianto ya. Lebaran pulang nggak Mas? Insya Allah ya, habis lebaran mungkin saya pulangnya ya. Terus lagi ini dari siapa? Dari akunnya Farhan ya. Mas, keliengan pusing, duduk goyang, berdiri goyang kayak gempa, kaki juga lemas, mata terasa buram dan sakit punggung panas gitu. Ini keliengan banyak sekali ya yang tanya ya. Sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi untuk keliengan itu memang banyak faktornya ya teman-teman ya, bisa karena dari gangguan asam lambungnya, bisa karena anxiety, bahkan bisa karena psikosomatisnya. Nah teman-teman bisa kenali dari diri teman-teman sendiri ya. Kalau lambungnya memang sudah merasa baik-baik saja ya, apalagi sudah memeriksakan dan lambungnya itu baik-baik saja, kemungkinan itu ada di anxiety ataupun psikosomatisnya. Jadi ketika lambungnya sudah enak dan menurut teman-teman itu tidak ada masalah ya, mungkin dari pikiran teman-teman yang terlalu tegang ya, terlalu banyak yang dipikirkan ya, jadinya teman-teman itu apa namanya pusing ya, setelah pusing itu keliengan ya, setelah keliengan itu terus mata buram ya, setelah mata buram itu akhirnya kita jalan pun itu tidak seimbang, kita jalan itu goyang ya teman-teman. Saya juga dulu mengalaminya seperti itu lama ya teman-teman ya. Ketika sensasi yang lainnya sudah pada hilang ya, untuk keliengan ini ya, keliengan, sempoyongan, takut pingsan itu apa namanya terakhiran ya teman-teman, terakhiran ya. Tetap sabar teman-teman, insya Allah teman-teman juga akan membaik ya. Kenali dulu dari mana ya pemicunya keliengan itu. Memang agak susah ya, tapi lama kelamaan nanti teman-teman itu berlatih ya, apakah karena kurang tidur, apakah karena ada makanan yang kita makan yang belum cocok ya, terus apakah karena kita itu banyak pikiran ya teman-teman ya, dan itu bisa dikenali dari diri kita sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk keliengan ini sebenarnya banyak sekali faktornya ya teman-teman ya. Terus lagi dari akunnya siapa ini? BSA ya, Bang Sultan, timun kulit dan isinya apa nggak dibuang? Oh ini komentar di video yang saya makan timun ya. Kalau dulu waktu masa pemulihan saya memang benar-benar menjaga ya, melatihnya itu dengan sedikit demi sedikit juga ya. Jadi kalau untuk makan timun saya juga kupas kulitnya, terus kupas biji-bijinya ya. Tapi kalau untuk sekarang ya sudah biasa ya teman-teman ya. Terus dari akunnya siapa ini? Akunnya Ijal Sutri ya. Assalamualaikum Mas, saya mau tanya, rasa cemas dan takut udah hilang, tapi keliengan masih ada. Gimana cara mengatasi keliengan Mas? Mohon solusinya.
Nah, keliengan lagi kan ya. Ini saya nanti bikin video lagi ya teman-teman ya untuk keliengan ya. Mungkin saya bikinnya kurang jelas ya. Nanti bisa saya coba bikin video lagi ya. Kembali lagi ya teman-teman. Teman-teman harus mengenali karena faktor keliengan, sempoyongan seperti mau pingsan ini banyak sekali faktornya ya teman-teman ya. Bisa karena dari gangguan lambungnya ya, bisa karena dari anxiety-nya, bisa dari psikosomatisnya ya teman-teman ya. Dan ini memang apa namanya, sensasi yang saya rasakan itu dulu juga lama ya teman-teman ya, lama ya. Tapi teman-teman sabar aja ya, sabar aja, jalani aja, ikutin prosesnya ya teman-teman ya, insya Allah nanti juga teman-teman akan membaik ya. Terus lagi dari akunnya Aziz Stuart ya, seminggu kemarin udah mulai normal, 3 hari terakhir drop lagi, sensasi sesak datang lagi. Nah ini teman-teman ya, dalam masa pemulihan ini kita sering sekali yang namanya kondisi kita itu sudah membaik dan terus drop lagi. Kondisi sudah membaik terus drop lagi ya teman-teman. Disinilah teman-teman itu apa namanya, pentingnya untuk mengamati ya, mengamati diri teman-teman sendiri gitu ya. Ketika teman-teman sudah merasa enak ya, apakah teman-teman itu kendor 3P-nya ya, ataukah teman-teman itu habis kecapean ya, atau teman-teman itu sedang memikirkan masalah yang mungkin menurut teman-teman itu nggak selesai-selesai atau menjadi tekanan gitu ya teman-teman ya. Itu juga bisa memicu kita itu drop lagi ya teman-teman ya. Jadi amati dan kenali ya teman-teman ya. Nanti bisa antisipasi gitu. Oke, lanjut lagi. Dari siapa ini? Indra Premium 4. Mas, apakah air kencing lebih berbusa dari biasanya, pengaruh asam lambung? Nah ini teman-teman ya, untuk air kencing ya sebenarnya saya sendiri merasakan atau saya mengalaminya seperti itu ya. Kalau sedang kencing saya amati kok banyak sekali busanya ya, sudah kepikiran sana sini. Nah kenali dulu teman-teman, apakah teman-teman sedang konsumsi obat, vitamin atau herbal atau hal-hal lain. Kalau tidak ya, untuk apa namanya, makanan ya, makanan apa yang kita makan ya, atau apa yang kita minum gitu ya teman-teman ya. Tapi menurut saya teman-teman ya, kencing berbusa itu wajar ya, wajar saja ya. Apalagi apa namanya, orang dengan sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, ini ada hubungannya atau tidak ya. Tapi saya sendiri itu mengalaminya seperti itu ya. Tapi santai aja, nggak usah dibikin cemas, nggak usah dibikin panik ya teman-teman. Karena kalau prinsip saya dulu pun itu ya, sebelum saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, ya sering sekali ya namanya kencing yang warnanya keruh, kadang ya warnanya kadang juga kuning ya, terus kadang itu berbusa gitu ya teman-teman. Itu juga sering ya teman-teman, karena kita sedang menderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Ketika ada perubahan-perubahan atau kita terlalu detail mengamati diri kita ya, baik dari kebiasaan atau apa namanya, dari seperti itu ya, dari BAB, dari kencing gitu ya, kita perhatikan detail sekali gitu ya teman-teman ya. Itu seperti ada sesuatu yang berbeda, dan sesuatu yang berbeda itu seperti ini ya teman-teman, seperti sesuatu hal yang menjadikan kita itu jadi khawatir dan panik ya teman-teman. Sebenarnya nggak usah seperti itu ya teman-teman ya, biasa saja lah gitu, biasa saja, santai saja gitu. Nanti lama-kelamaan juga normal lagi ya. Sering minum air hangat ya, minum air hangat ya, air putih hangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Warnomo ya, Bang, ketika tidur kakak kayak goyang, bagaimana cara mengatasinya? Nah ini berhubungan dengan keliengan, mata buram ya, telinga berdenging gitu ya. Ketika kita rebahan, duduk, jalan gitu ya, tidak seimbang, terus sempoyongan seperti mau pingsan, bahkan tidur pun itu seperti goyang-goyang gitu ya teman-teman ya. Itu sesuatu hal yang menurut saya itu sesuatu hal yang wajar dialami. Karena apa teman-teman, karena kita sedang dalam gangguan asam lambung ya, kita sedang dalam gangguan apa namanya, GERD ya, terus ada anxiety-nya dan mungkin psikosomatisnya ya teman-teman. Jadi
merasakan seperti itu menurut saya itu wajar ya. Memang ada yang tidak merasakan hal seperti itu ya. Tapi untuk saya itu dulu itu seperti itu. Baik jalan, duduk, senderan, rebahan, bahkan mau tidur pun itu seperti ya pokoknya kayak gitulah, susah dibayanginya ya, susah ngomonginnya ya teman-teman ya. Tapi nanti ini akan berangsur-angsur membaik ya teman-teman ya, seiring dengan kondisi lambungnya normal ya, membaik. Ini kondisi seperti ini juga semakin membaik ya. Ketika kondisi lambungnya sudah normal dan masih merasakan seperti itu ya, nah itu kita tinggal perbaiki lagi ya anxiety-nya ya, atau kecemasan yang berlebihnya ya teman-teman ya. Terus sudah agak membaik lagi tapi belum hilang ya, mungkin dari psikosomatisnya ya, berarti pikiran kita itu harus lebih santai, lebih rileks, lebih tenang ya. Ciptakan suasana bahagia, entah itu dengan hobi, entah itu dengan ngobrol dengan teman, atau ya pokoknya apa saja yang bikin teman-teman itu bahagia ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini? Lovita ya. Mas, kalau makan kolang-kaling boleh nggak sih? Aku makan kolak, ada kolang-kalingnya tapi kolaknya nggak pakai santan. Oke teman-teman, kembali lagi ke masalah makanan ya. Ini cocok-cocokan ya teman-teman. Tapi untuk saya ya, sejenis kolang-kaling seperti itu saya hindari dulu ya, karena ya itu memang kenyal ya, kenyal, alot gitu ya. Jadi ya memang saya memilih menghindari dulu ya teman-teman waktu itu ya. Karena apa teman-teman? Ya kembali lagi, yaitu masih menurut saya itu alot gitu ya. Tapi ini kan cocok-cocokan ya teman-teman ya. Bisa saja di teman-teman itu nggak ada masalah makan kolang-kaling ya. Tapi di saya itu saya hindari dulu ya teman-teman ya. Dari siapa lagi ini? Wah, ini banyak sekali ya. Bentar dulu ya teman-teman ya. Oke, nih dari Deo Purnawan ya. Ini sudah atau belum ya? Kenapa kalau dengar berita kematian suka ikutan takut? Ada yang merasa seperti itu nggak pas awal-awal, lebih parah paniknya? Nah, ini tadi juga sudah ada yang menanyakan seperti ini ya. Jadi untuk kabar, ada kabar duka, ada kabar apa namanya kematian ya, kita seolah-olah ikut merasakannya ya gitu, merasakannya, dan seperti kita itu apa namanya, wah udah deket sekali dengan hal seperti itu ya. Jadi yang meninggal di mana, tapi yang galau, yang gelisah yaitu kita. Itu saya merasakan ya teman-teman, saya merasakan waktu itu. Pokoknya apalagi waktu itu dulu itu pas apa namanya COVID lagi melonjak-melonjaknya ya, hampir setiap hari itu ya, setiap hari itu ada ya teman-teman. Bayangin, semakin nggak karu-karuan waktu itu ya. Tapi ya gimana lagi ya, sesuatu hal yang memang itu sudah diatur ya teman-teman ya, sudah diatur ya. Kalau dulu saya itu pikirkan terus, kita cemaskan dulu ya, nggak nggak ada ininya ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kita pikirkan terus kalau kita cemaskan terus ya, nanti repot sendiri ya teman-teman, kita nggak bisa move on ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk hal-hal seperti ini saya paham lah teman-teman, itu memang agak susah ya untuk lepas dari rasa cemas dan ketakutan seperti ini ya teman-teman, rasa gelisah ini ya. Tapi menurut saya ya teman-teman ya, nanti ini akan hilang dengan sendirinya ya, seiring dengan teman-teman itu melatih apa teman-teman ya, melatih keberanian ya, melatih mental ya. Contoh misalkan dulu itu saya waktu ada kabar seperti itu selalu takut. Nah tapi karena ada yang meninggalnya itu deket gitu ya teman-teman, ya mau nggak mau itu saya datang ngelayat ya, bahkan ikut mensholatin ya, waktu itu masih banyak sensasinya ya. Nah dari situlah kabar-kabar seperti itu sudah mulai berkurang ya teman-teman, ininya perasaannya ya. Nah tapi ya memang ada ini lagi, sifat penasarannya masih ada ya. Contoh misalkan ada orang meninggal, itu meninggalnya kenapa, nah gitu. Nah seolah-olah itu kita itu kepo gitu ya. Tapi untuk teman-teman ya, menurut saya itu nggak usah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita memang dengar ada orang yang meninggal ya, itu percayalah teman-teman, itu semua sudah diatur. Dan kita itu ya nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu cemas. Memang agak susah, tapi kita harus berlatih ya teman-teman. Kita percaya sajalah bahwa memang sesuatu
hal seperti itu ya, memang itu kan sudah takdir ya, itu sudah ada yang ngatur ya. Jadi apa sih yang perlu kita cemaskan ya teman-teman? Kalau memang merasa kita itu takut ke hal-hal seperti itu ya, saya dulu juga seperti itu, wajar ya. Berarti ya gunakan waktu kita itu untuk supaya kita itu lebih apa namanya ya, ya pokoknya lebih berguna bagi banyak orang gitu ya. Kita bisa apa namanya introspeksi diri ya, supaya kita itu ketakutannya itu berkurang ya teman-teman. Pasti teman-teman punya cara tersendiri lah ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah terlalu dibawa panik ya ketika mendengar kabar-kabar seperti itu ya. Insya Allah nanti teman-teman akan membaik lagi, akan membaik terus membaik ya. Jadi setelah dengar kabar ini, kabar itu gitu ya, kabar duka, ya nanti teman-teman akan kuat ya. Jadi memang ini proses ya teman-teman, proses. Nanti ketika teman-teman mentalnya sudah terbangun lagi ya, sudah ada keberanian lagi ya, hal seperti itu juga mengikuti ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, jangan kendor ya. Tetap 3P yang memang sedang berobat di medis, lanjutkan berobat medis ya, ikutin saran dari dokter ya. Kalau sedang ada yang berobat di ahli terapi ya teman-teman ya, teman-teman juga ya, lakukan yang konsisten ya. Jadi untuk ikhtiar ini kan cocok-cocokan ya, kadang ikhtiar seperti ini cocok, ikhtiar seperti itu kurang cocok ya, tapi intinya untuk teman-teman tetap berusaha ya, jangan lupakan 3P ya, tetap konsisten ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya sudahi dulu ya teman-teman. Semoga video-video saya itu bermanfaat ya, bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu bisa lebih baik lagi, bisa pulih ya, amin ya robbal alamin ya. Sekian dulu, terima kasih, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.